Anda menyaksikan TechBiz pemirsa. Logitech resmi meluncurkan MobiFold sebagai mouse lipat pertama yang dirancang untuk mendukung mobilitas pekerja modern. Perangkat ini hadir dengan desain kompak, fitur AI di dalam perangkat, serta kemampuan terhubung ketiga perangkat sekaligus. Logitech memperkenalkan MobiFold sebagai mouse yang dirancang khusus untuk pengguna dengan mobilitas tinggi. Produk ini lahir dari hasil riset internal Logitech yang menunjukkan banyak profesional memiliki mouse namun tidak membawanya karena ukurannya kurang praktis untuk dibawa bepergian. Keunggulan utama MobiFold terletak pada desain lipat yang membuat ukurannya menyusut hingga hampir setengah saat tidak digunakan. Dengan desain ini, mouse dapat disimpan di saku kemeja maupun saku celana sehingga lebih mudah dibawa kemana saja. Logitech menanamkan kecerdasan buatan langsung di dalam perangkat untuk mendeteksi proses lipat dan buka mouse. Teknologi ini membantu mencegah terjadinya klik yang tidak diinginkan saat pengguna membuka atau menutup MobiFold. MobiFold mendukung koneksi Bluetooth ketiga perangkat sekaligus. Pengguna dapat berpindah antara laptop, tablet, atau komputer lain tanpa harus melakukan proses penyambungan ulang. Untuk menunjang produktivitas, Logitech menyertakan fitur adaptive touch scrolling yang memungkinkan pengguna melakukan navigasi dokumen dan spreadsheet dengan lebih presisi. MobiFold juga menggunakan mekanisme quick clicks yang menghasilkan suara klik lebih senyap saat digunakan di ruang kerja atau kafe. Logitech menyebut MobiFold dapat digunakan hingga 30 hari dalam skala pengisian daya penuh. Fitur pengisian cepat juga disediakan dengan waktu 1 menit untuk penggunaan hingga 22 jam. Logitech MobiFold mulai tersedia pada Juni 2026 dalam pilihan warna grafit dan off-white. Mouse ini dipasarkan dengan harga Rp1.509.000 dan menargetkan profesional yang membutuhkan perangkat kerja praktis untuk mobilitas tinggi. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, aplikasi kebugaran Strava meluncurkan sejumlah fitur baru untuk aktivitas mendaki gunung pada tahun ini. Nantinya aplikasi baru ini dapat membantu pengguna merencanakan perjalanan hingga menavigasi jalur pendakian kepada komunitas. Aplikasi kebugaran Strava resmi meluncurkan sejumlah fitur baru untuk aktivitas mendaki gunung atau hiking pada tahun ini. Di mana aplikasi baru ini dapat membantu pengguna merencanakan perjalanan, menavigasi jalur pendakian, hingga membagikan pengalaman mereka kepada komunitas seiring meningkatnya popularitas hiking sebagai bagian dari tren olahraga. Berdasarkan laporan Year in Sports Strava, jumlah klub hiking di platform tersebut meningkat 5,8 kali lipat sepanjang tahun 2025. Nantinya pembaruan ini akan menghadirkan berbagai fitur yang dapat diakses secara gratis oleh seluruh pengguna secara lebih lengkap, khusus untuk pengguna berlangganan termasuk perencanaan rute lanjutan, navigasi offline, serta fitur berbagi sinematik bagi para atlet yang ingin menjelajah lebih jauh. Selain itu, guna mendukung perencanaan perjalanan, Strava akan memperbarui tampilan peta dengan informasi yang lebih lengkap, sekaligus menampilkan detail permukaan jalur serta berbagai titik penting seperti titik awal pendakian, area piknik, dan lokasi perkemahan. Di sisi lain, fitur pembuat rute juga memungkinkan pengguna merancang jalur pendakian dengan informasi jarak, elevasi, dan kondisi permukaan secara aktual, termasuk memungkinkan pengguna menyimpan rute dari berbagai halaman di aplikasi agar dapat diakses kembali secara lebih mudah. Adapun pada pembaruan kali ini, Strava memperkenalkan tampilan peta aktivitas 3D yang memungkinkan pengguna melihat rute pendakian dalam bentuk landscape 3 dimensi lengkap dengan detail topografi dan elevasi. Sedangkan untuk fitur sosial, aplikasi tersebut menghadirkan fitur ulangi aktivitas yang dapat menampilkan kembali aktivitas pendakian di beranda pengguna, sehingga komunitas dapat melihat rute tersebut dari awal hingga akhir. Berbagai sumber IDX Channel. Ya, Xiaomi Auto berencana akan memasarkan lengan robot pengisian daya rumahan atau robotic arm pada kuartal 4 2026. Di mana lengan robot tersebut dirancang untuk menghadirkan pengalaman dalam menghubungkan sistem parkir otomatis dan pengisian daya secara otonom. Xiaomi Auto mengumumkan bahwa lengan robot atau robotic arm pengisian daya rumahan diperkirakan akan mulai dipasarkan pada kuartal keempat 2026.
di mana lengan robot tersebut dirancang untuk menghadirkan pengalaman yang mulus dan cerdas dengan menghubungkan sistem parkir otomatis dan pengisian daya secara otonom. Dilansir oleh Car News China, pihak manajemen menegaskan video demonstrasi yang dirilis bersama dengan pengumuman tersebut direkam dalam kondisi nyata serta menampilkan fitur-fitur yang telah siap untuk diproduksi secara massal. Tidak hanya itu, Xiaomi juga menyoroti sejumlah skenario penggunaan yang berfokus pada kemudahan bagi pengguna, termasuk proses pengisian daya setelah kendaraan diparkir, serta mencabut konektor pengisian daya secara otomatis setelah baterai terisi penuh. Sebagai informasi, persaingan dalam pengembangan solusi pengisian daya otomatis di industri otomotif Tiongkok semakin intensif dengan sejumlah perusahaan besar turut memperkenalkan teknologi serupa. Sebelumnya saat peluncuran SUV listrik murni Li Auto i8 tahun lalu, Xiaomi mengungkapkan bahwa perusahaan tengah aktif menguji robot pengisian daya otomatis sekaligus memungkinkan pengemudi menggunakan fitur parkir tanpa pengemudi untuk mengarahkan kendaraan ke area pengisian daya. Adapun seluruh proses dirancang selesai hanya dalam waktu yang setara dengan menikmati secangkir kopi. Tidak hanya itu, sistem ini juga mendukung pengisian daya ultra cepat berpendingin cairan dan kompatibel dengan berbagai standar internasional termasuk standar China, Eropa, dan Amerika Serikat melalui cincin adaptor paling canggih di kelasnya. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, produsen makanan pencuci mulut terkemuka merek Inaco, PT Niramas Utama Tbk, resmi memulai rangkaian aksi korporasi penawaran umum perdana saham atau IPO di Bursa Efek Indonesia. Melalui kode emiten Jelly, perusahaan pelopor dessert berbasis kelapa ini membidik penghimpunan dana segar maksimal mencapai 392 miliar rupiah. Berdasarkan prospektus resmi perseroan pada Senin 15 Juni 2026, emiten berkode saham Jelly bersiap melepas sebanyak 350 juta saham kepada publik. Jumlah hak kepemilikan modal yang ditawarkan tersebut setara dengan porsi 25,93% dari total saham yang dicatatkan di lantai bursa. Dalam masa penawaran awal atau book building, manajemen mematok harga perdana di rentang Rp900 hingga Rp1.120 per saham, sehingga berpotensi meraup dana segar maksimal Rp392 miliar dengan nilai valuasi korporasi menembus Rp1,51 triliun. Perusahaan yang telah berdiri sejak tahun 1990 ini dikenal luas sebagai pionir sekaligus memimpin pasar di industri makanan penutup sehat berbasis serat alami. Selama lebih dari 35 tahun berkiprah, emiten Jelly ini didukung penuh oleh fasilitas manufaktur kuat di 3 pabrik utama yakni Sukabumi, Pandaan, serta Pontianak. Guna memperluas penetrasi pasar, manajemen mengoptimalkan jaringan distribusi domestik di 251 titik serta agresif mengekspor produk unggulannya ke negara besar seperti Amerika Serikat, Jepang, hingga China. Rangkaian jadwal book building dipastikan berlangsung mulai 15 hingga 22 Juni 2026 dan akan dilanjutkan ke masa penawaran umum pada 1 hingga 3 Juli mendatang. Jika seluruh proses berjalan lancar, maka target pencatatan saham Jelly secara resmi di Bursa Efek Indonesia akan dieksekusi pada 7 Juli 2026. Aksi korporasi strategis ini menempatkan Inaco sebagai emiten kedua yang melantai di tahun ini dengan menggandeng Sukor Sekuritas selaku penjamin pelaksanaan efek tunggal berskema kesanggupan penuh. Berbagai sumber IDX Channel. Emiten perbankan PT Bank Mandiri Persero Tbk kembali menorehkan kinerja positif dengan berhasil menjaga laju profitabilitas jelang penghujung kuartal 2 2026. Hingga akhir Mei, perseroan berhasil mencetak laba bersih sebesar Rp23,31 triliun atau tumbuh 18,64% secara tahunan yang sekaligus melanjuti pertumbuhan 18,85% di bulan sebelumnya. Berdasarkan laporan keuangan, realisasi laba ini salah satunya didorong oleh pendapatan bunga bersih yang berhasil tumbuh 9,97% year on year menjadi Rp34,85 triliun. Tren ini sekaligus menunjukkan penurunan suku bunga sebagai bagian dari transmisi selama era suku bunga acuan terendah beberapa bulan lalu. Sementara itu, sisi operasional, emiten berkode saham BMRI juga terpantau mengurangi beban impairment dengan catatan penurunan 15,83% secara tahunan menjadi Rp3,21 triliun
yang turut mendorong penurunan beban operasional 18,08% menjadi 6,21 triliun rupiah. Di saat yang sama, beban tenaga kerja juga susut 10,68%, sehingga laba operasional berhasil tumbuh double digit sebesar 28,64 triliun rupiah. Ya, emiten pertambangan PT Timah Tbk mulai menyiapkan kebutuhan ekspansi dan pengembangan usaha untuk periode tahun buku 2026, di mana perseroan telah mengantongi persetujuan dari para pemegang saham untuk mengalokasikan anggaran belanja modal atau capital expenditure hingga mencapai 450 miliar rupiah. Direktur Keuangan dan Manajemen Resiko PT Timah Tbk, Vina Eliani mengungkapkan bahwa anggaran belanja modal tersebut telah ditetapkan dalam rencana kerja dan anggaran perusahaan atau RKAP dengan mengandalkan sisa laba bersih tahun buku 2025 yang dialokasikan sebagai laba ditahan. Keputusan ini sejalan dengan hasil RUPST yang menetapkan dividen payout ratio sebesar 50%, sementara sisanya akan diputar kembali untuk memperkuat struktur permodalan dan kebutuhan pengembangan usaha. Sebagai informasi, emiten berkode saham TINS atau TINS mencatatkan laba bersih yang meningkat 10,08% year on year menjadi 1,31 triliun rupiah dibandingkan tahun 2024 sebesar 1,19 triliun rupiah. Adapun terkait arah penggunaan dana, pihak manajemen masih akan berfokus pada penguatan bisnis inti, termasuk meningkatkan kapasitas produksi smelter guna memperbaiki kinerja operasional yang sempat mengalami tekanan dan cenderung menunjukkan tren penurunan di tahun 2025. Pemirsa, gelaran Piala Dunia 2026 menjadi momentum bagi emiten teknologi PT Volago Global Nusantara Tbk untuk memperluas ekosistem digital dan memperkuat posisi di industri hiburan berbasis streaming. Melalui platform Volaplay, perseroan resmi menjadi mitra over the top atau OTT yang bekerja sama dengan TVRI dengan penyelenggaraan dan distribusi tayangan pesta sepak bola 4 tahunan terbesar di Indonesia. Gelaran Piala Dunia 2026 menjadi momentum bagi emiten teknologi PT Volago Global Nusantara Tbk untuk memperluas ekosistem digital dan memperkuat posisi di industri hiburan berbasis streaming. Melalui platform Volaplay, perseroan resmi menjadi mitra over the top atau OTT yang bekerja sama dengan TVRI dengan penyelenggaraan dan distribusi tayangan pesta sepak bola 4 tahunan terbesar di Indonesia. Direktur Utama PT Volago Global Nusantara Tbk, Subiyoto Jingga, memaparkan bahwa strategi sementara itu dalam pelaksanaannya, emiten berkode saham IRSX menargetkan sejumlah sumber pendapatan utama dari penyelenggaraan Piala Dunia yang berasal dari layanan berlangganan atau subscription, iklan,